Di sini saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan JOptionPen pada pemrograman Java. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa itu JOptionPen itu sendiri? Kalau sudah pernah belajar menggunakan scanner, nah fungsinya sama, yaitu adalah untuk menampilkan suatu nilai atau menampilkan suatu hasil. Nah, jadi kalau JOptionPen ini dia berbentuk kotak dialog, jadi ini juga bisa digunakan di dalam penginputan nilai dan untuk menampilkan suatu nilai. Untuk itu, supaya tidak lama-lama, kita langsung saja untuk mencoba atau mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Java-nya bagaimana menggunakan JOptionPen. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Intellect ID. Sekarang saya akan membuat suatu project yang baru, yaitu new project, next, create, next. Nah, saya buat project name-nya adalah menggunakan JOptionPen. Nah, menggunakan JOptionPen pada Java. Untuk best practice itu saya gunakan di sini menggunakan JOptionPen. Finish. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan data mahasiswa saja yang sederhana untuk penerapan dari JOptionPen ini sendiri. Nah, yang pertama sekali kita wajib menyimpan dulu JOptionPen-nya. Nah, perintahnya kita buat di sini adalah import javax swing baru JOptionPen. Jadi kita mengimport terlebih dahulu Java swing JOptionPen-nya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat membangun data atau membangun nilai mahasiswa. Nah, yang pertama kita membuat dulu adalah variabel apa saja yang kita butuhkan. Nah, kita mulai dari npm mahasiswa. Jadi kita gunakan tipe data integer. Sini npm dengan 0 titik koma, baru nama ya, kita gunakan string nama, kita gunakan di sini 0. Kita teruskan dengan saya copy yang ini, saya alamat. Nah, yang berikutnya adalah jenjang, yang berikutnya adalah jurusan. Nah, seterusnya saya buat lagi kode mata kuliah, kode MK, baru nama MK, nama mata kuliah maksudnya, baru seterusnya. Untuk variabel penilaian saya buat di sini adalah tipe datanya double, mulai dari nilai hadirnya, baru nilai etika, baru nilai tugas, baru nilai UTS, dan nilai UAS. Seterusnya, nah satu lagi kurang, yaitu nilai akhir. Oke. Nah, tipe datanya adalah double, nilai hadir, etika, tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir. Nah, seterusnya adalah untuk menginput yang menjadi suatu kondisi. Di sini kita menggunakan kondisi di sini atau penggunaan percabangan. Di sini saya menggunakan if, dimana nanti yang menjadi kondisi pertama adalah npm.
npm itu nanti berfungsi untuk menampilkan nama, alamat, jenjang, jurusan. Dan kondisi kedua yang menjadi cabang kedua yaitu adalah mata kuliah yang berdasarkan dari kode mata kuliahnya itu sendiri untuk menampilkan nama mata kuliahnya. Sekarang kita akan membuat penginputan npm nya dulu, yaitu npm sama dengan integer titik parse int. Lalu kita buat di sini adalah option pen titik so input dialog ya, di dalam kurungnya kita buat input npm. Oke. Nah, seperti ini, titik koma. Lalu yang berikutnya kita buat untuk, lalu yang berikut adalah kode mk nya, kode mk. Nah, ini adalah string. Lalu yang berikutnya adalah kode mk. Nah, di sini karena kode mk tadi adalah bertipe data string, langsung aja di sini option pen titik show dialog, show input dialog, baru di dalam kurungnya input kode mata kuliah. Oke, titik koma, jangan lupa. Nah, selanjutnya yang kita input adalah nilai kehadirannya nanti, berarti hadir sama dengan double titik, double-nya besar ya, D-nya besar, double titik parcel double, baru di sini option pen titik show dialog, input dialog, baru di dalam kurungnya input nilai kehadiran. Ini spasi dua. Oke, titik koma, jangan lupa. Nah, ini saya kopikan aja. Yang pertama ini saya buat di sini. Di sini adalah nilai etika. Lalu di sini juga etika. Nah, yang berikutnya adalah tugas. Nah, yang berikutnya adalah nilai UTS. Berikutnya adalah nilai UAS. Nantinya menjadi UAS. Oke, selanjutnya jadi nanti seperti ini. Kalau kita jalankan seperti ini, coba, jadi kita bisa menginput nanti npm nya dan kode mk nya, nilai hadir, etika, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, sini muncul sebagai kotak dialog di sini untuk menginput npm nya, contohnya 20110123. Kita enter, lalu kita input kode mata kuliah, contohnya mk01, lalu input nilai kehadiran, contohnya 90, dan nilai etikanya contohnya 80, dan nilai tugasnya mungkin 70, sedangkan nilai UTS-nya 55, dan nilai UAS-nya 65. Lalu kita oke. Nah, seperti itu. Itulah fungsi tadi dari option itu sendiri dalam menginput nilai. Nah, sekarang kita akan masukkan struktur kendali menggunakan if. Nah, kita menggunakan struktur kendali if. Di sini kita menggunakan if kolom untuk variabel npm nya sama dengan 2 kali, contohnya 20110123, lalu bukan kurung kawal juga enter. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan namanya, nama sama dengan contohnya Suci Wulandari. Oke, baru alamatnya
artinya Medan. Oke, baru jenjangnya contohnya S1 koma, baru jurusannya sama dengan teknik informatika. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk di nilai kondisi MPM yang kedua, yaitu menggunakan L-shift ya. Baru dalam kurungnya MPM sama dengan 2002 ya, 0321, terus buka kurung terawal. Nah, ini saya tinggal kopikan aja, yang ini saya ganti menjadi namanya Andi, alamatnya Jakarta. Baru jenjangnya D3, jurusannya adalah manajemen matematika. Oke, nah untuk meneruskannya ya bisa ditambahkan lagi MPM yang ketiga ya, pakai L-shift lagi dan seterusnya. Terserah mau berapa MPM-nya ya, silahkan tambahkan sebanyak 3 lagi untuk memahami bagaimana penggunaan struktur kendali menggunakan if. Nah, itu tadi kalau kita menampilkan nama, alamat, jenjang jurusan berdasarkan dari MPM. Oke, sekarang kita akan masuk di struktur kendali yang kedua untuk menampilkan mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah itu sendiri. Nah, di sini kita buat adalah if kurung. Nah, di sini adalah kode MK titik equals. Kenapa equals? Karena tadi tipe data dari pada mata kuliah itu sendiri adalah string, jadi kita menggunakan titik equals babak kurung dan MK 01 buka kurung terawal biasa seperti ini. Baru kita buat di sini adalah nama MK nya, contohnya pemrograman animasi contoh. Baru yang berikutnya untuk kode mata kuliah yang kedua kita buat di sini adalah else if buka kurung baru kode MK titik equals MK 002 ya, kurung terawal. Nama MK nya apa? Kita buat di sini adalah contohnya logika dan algoritma. Oke, titik koma jangan lupa. Kalau ada yang ketiga tinggal, kalau tiga kita pakai ketiga ya, kita pakai aja di sini. Kita paste. Ini kode MK nya kita ganti menjadi yang ketiga 403. Ini namanya adalah fisika contohnya. Oke, nah itu tadi untuk menampilkan nama mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah itu sendiri. Nah, seterusnya kita akan melakukan mencari nilai akhir dari nilai hadir, nilai etika, nilai tugas, nilai UAS, dan nilai UTS tadi. Nah, dengan rumus nanti nilai hadirnya dikalikan 10%, nilai etikanya 20%, nilai tugasnya nanti 20%, nilai UTS 20%, dan nilai UASnya 30%. Jadi nanti total nilai itu kalau dijumlahkan adalah 100. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita buat nilai akhir sama dengan, kita kurung dulu, kita cari nilai hadir dulu. Nah, hadir dikali 0,1 kan 10%, baru ditambah turun lagi etika dikali 0,5
2. Lalu tambah lagi nilai tugas dikali 0,2. Seterusnya ditambah lagi nilai UTS dikali 0,2, baru ditambah lagi dengan nilai UAS dikali 0,3. Jadi nilai akhir sama dengan hadir 0,1 plus etika 0,2, nilai tugasnya 0,2, dan nilai UTS-nya 0,2, dan nilai UAS-nya 0,3. Jadi ini bebas sih yang menentukan berapa persen nilai hadirnya dan nilai etikanya, sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah ini sudah kita bisa menentukannya. Nah sekarang kita akan menampilkan hasilnya, bagaimana hasilnya. Kita buat di sini, yaitu J option pen titik show message dialog, show message dialog yang ini. Kita buat di sini adalah, kita buat di sini dulu 00, koma, baru yang pertama kan, pertama adalah npm, buat di sini, dan baru plus npm nya. Oke, sudah. Baru kita buat tambah, kita buat bawah saja. Nah di sini kita buat n itu maksudnya untuk baris berikutnya ya, untuk line berikutnya. Jadi kita buat di sini, kita buat di sini dulu n nama mahasiswa, oke, plus nama. Oke, ini kita bisa kopikan ke bawah, tinggal kita ganti nanti. Ini saya ganti menjadi alamat, ini jenjang, ini jurusan, ini kode MK tadi, yang ini saya ganti menjadi alamat, ini jenjang, baru yang ini adalah jurusan, baru ini adalah kode mata kuliah, tambah lagi sebagainya. Ini adalah nama angka, hadir, etika, tugas, UTS, UAS, baru nilai hasil. Nilai UAS, ini menjadi nilai UTS, ini menjadi nilai tugas, ini menjadi nilai etika, ini menjadi nilai hadir. Oke,
Ini saya ratakan dulu ya biar rapi, biar enak jadi. Oke. Kalau rapi itu kan enak dilihat, kita pun senang mengerjakannya. Walaupun ada yang error ketika tampilan atau kode kita itu rapi, kita mau mengerjakannya atau memperbaikinya, karena melihat tampilannya sudah membantu kita untuk mengerjakan perbaikannya. Ibaratkan kalau kita lihat sesuatu yang bagus, pasti kita akan senang juga. Oke, yang ini Pak, nama, alamat, jenjang, jurusan, kode MK, MK, hadir, etika, tugas, UTS, UAS, nilai akhir. Oke, coba kita jalankan ya, misalnya seperti apa. Nah, di sini kita input NPM nya, tadi NPM nya berapa itu ya. Nah, kita ambil yang NPM yang kedua ya, 20.02.0321. Oke, baru nama pada mata kuliahnya MK 02. Oke, 02 tadi lagi keadaan enter, nilai kehadirannya 100, nilai 3 nya 80, nilai tugasnya 85, nilai UTS nya 77, dan nilai UAS-nya 65. Nah, seperti inilah tampilannya nanti. Nah, dimana ditampilkan NPM nya 20.02.2321, namanya Andi ya, alamatnya Jakarta, pas enggak ya, kita lihat dulu ya, pas Jakarta. Jurusannya manajemen informatika, kode MK nya MK02. Nah, ini adalah logika dan algoritma. Oke, ini hadirnya 100, jadi tertera. Nah, seperti ini nanti tampilan hasil yang tampil ketika menggunakan G-Option Pen. Nah, sama saja sih kalau kita menggunakan scan. Kalau scan kan kita menginput dari bawah ini nilainya. Nah, kalau yang ini dia menampilkan kotak dialog untuk menginput dan menampilkan hasilnya. Jadi kalau menggunakan ini kayaknya lebih menarik deh ya, lebih menarik. Oke, sekian aja pembahasan kita kali ini dengan menggunakan G-Option Pen. Nah, kalau ada saran atau kritik ya silahkan aja di bawah komentar bawah untuk perbaikan ke depannya. Oke, sekian aja, sampai jumpa pada konten berikutnya.